Hari ini kembali lagi di ibadah online bersama Kak Dasme, Kak Fani, dan Kak Christmas. Hari ini kita akan memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami sehat-sehat sampai hari ini dan Tuhan percayakan nafas kehidupan. Bapa, hari ini kami akan ibadah. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Bapa, Engkau yang berkati anak-anak Tuhan satu persatu. Bapa, banyak salah dan pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan, kiranya Engkau yang ampunkan dosa-dosa kami Bapa. Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, Kak Dasmi sangat bersyukur bisa menyapa adik-adik meskipun masih lewat ibadah online ini. Apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Semoga adik-adik sehat-sehat selalu dan penuh dengan sukacita. Agar sukacita kita lebih penuh lagi, mari kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka suka citaku penuh. Adik-adik, mari mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Mari mengucap syukur dengan bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
besar setiamu di sepanjang sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada kita. Maka Ia memberikan 10 perintah Tuhan yang berguna untuk menjaga kita. Yuk kita ucapkan beberapa perintah Tuhan, mulai dari yang kelima sampai dengan yang ke-10. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, kira-kira kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, Tuhan akan senang gak? Nah, Tuhan pasti senang ya. Nah, supaya Tuhan lebih senang, mari kita puji Tuhan lagi dengan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, selain bersyukur, kita harus selalu mendekatkan hati kita kepada Tuhan, agar apapun yang terjadi, hati kita tetap tentram. Mari kita nyanyikan pujian, Kau Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau
Adik-adik, mari kita menyerahkan hati kita sebagai bejana yang terus dibentuk oleh Tuhan, agar apa yang akan kita perbuat, apa yang akan kita ucapkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Christmas. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi seperti rusa yang haus.
haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datang
sudah menaikkan pujian kita, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat kasih-Mu yang masih boleh kami rasakan di hari yang baru ini ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ya Bapa, agar hamba boleh menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik hamba, dan berikanlah pengertian kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kami juga mendoakan kondisi kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa, kami tidak diizinkan untuk bersekutu bersama di rumah-Mu yang kudus karena adanya virus corona di negara kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau yang memulihkan setiap kondisi kami, setiap lingkungan kami dari sakit penyakit, dari mara bahaya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita ambil Alkitab kita buka. Kita baca dari kitab Amsal 1 ayatnya yang kelima. Sudah dapat? Ya, Amsal 1 ayatnya yang kelima. Kitab Amsal itu di Perjanjian Lama ya. Mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, siap ya. Baik, kitab Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo. Kitab Amsal ini berisikan pembelajaran, bimbingan untuk kita menjalani hidup berdasarkan firman Tuhan. Seperti kita ketahui, Raja Salomo itu terkenal sebagai raja yang bijaksana, raja yang diberkati Tuhan dengan harta benda, dengan kebijaksanaan, dengan kejayaannya dalam memimpin bangsa Israel ya. Tapi itu tidak semata-mata didapatkan Raja Salomo dengan mudah begitu, tapi dia ada usaha seperti apa? Tentunya ia mendekatkan diri dengan Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Sama seperti hal yang kakak katakan sebagai di kehidupan Raja Salomo, kita juga melalui firman Tuhan pada hari ini diingatkan dan diajarkan agar kita hidup dalam sikap bijaksana. Nah, kita selaku anak-anak Tuhan juga dituntut untuk hidup bijaksana. Karena dengan kita hidup bijaksana, kita bisa mengenal mana suara Tuhan, mana yang bukan, mana kehendak Allah, mana yang bukan, mana yang baik dan mana yang bukan. Dengan sikap bijaksana juga kita bisa menentukan pilihan hidup kita. Nah, sikap bijaksana ini tentunya kita tidak dapatkan dengan mudah. Kita butuh usaha seperti yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ya, tentunya dengan kita mendekatkan diri, meminta kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di sini kakak mau cerita satu kisah dari seorang pemuda dari keluarga yang kurang mampu yang melanjutkan studinya ke kota, di mana kehidupannya yang pas-pasan, tetapi di balik itu dia tidak menyerah. Tetapi dia terus berusaha dan akhirnya ia menjadi anak yang sukses. Begini kisahnya. Si pemuda ini pergi dari kampungnya, melanjutkan studinya di kota. Nah, di kota dia hidup pas-pasan. Supaya ia mampu bertahan hidup, maka dia hiduplah dengan hemat-hemat.
Nah, kemudian hidup hemat yang kakak maksud di sini, kakak ambil dari satu contohnya, yaitu dia memesan makan, hanya memakan nasi putih tanpa lauk sama sekali, begitu seterusnya gitu ya. Nah, dia datang ke satu warung, dia memesankan nasi putih. Nah, si penjaga warung juga memberikan nasi putih seperti yang dia minta. Di hari pertama begitu ya, membungkus juga dimintanya nasi putih. Nah, hari berikutnya juga begitu. Tapi suatu ketika si bapak warung ini terketuk hatinya untuk memberikan lauk kepada si anak tanpa membayar. Nah, si bapak ini menyelipkan lauk di dalam nasi si anak ini, karena si bapak ini tahu, oh ini pasti mahasiswa dan mungkin dia lagi kesusahan dalam keuangannya. Jadi si bapak ini menyelipkan lauknya tanpa memberitahu si anak. Jadi si anak tetap membayar dengan harga nasi putih. Nah, jadi sesampainya si anak ini di rumah, dibukanya nasinya, oh ternyata ada lauk. Jadi dia begitu terharu. Dia merasa merasa dilecehkan, bukan merasa dikecilkan begitu, bukan, tetapi dia merasa bersyukur ternyata masih ada orang yang memperhatikan dia di kota besar begitu. Ternyata masih ada orang yang berbaik hati untuk memberikan lauk kepadanya. Jadi si anak ini merasa bersyukur. Nah, keesokan harinya dan seterusnya ia terus datang ke warung tersebut dan mendapatkan lauk dan selalu membayar seharga nasi putih. Nah, kenapa begitu? Ternyata si bapak ini, ya istilahnya gimana ya, si bapak ini menjaga perasaan si anak. Kenapa dia melakukan menyimpan lauk di bawah nasi, bukan di atas seperti pada umumnya kalau kita membungkus nasi? Karena si bapak ini tahu bahwa si anak ini memiliki harga diri. Dia tidak mau si anak tersinggung kalau dia memberikan lauk cuma-cuma begitu. Jadi dia menyelipkannya di bawah begitu ya. Nah, singkat cerita, luluslah si anak dan melanjutkan hidup. Begitu juga si penjaga warung. Jadi mereka benar-benar lost contact, tidak pernah berkomunikasi sama sekali. Jadi tidak berapa lama terdengarlah kabar kepada si anak bahwa si bapak penjaga warung tadi, warungnya akan ditutup, digusur begitu ya. Jadi si anak yang tadi yang sudah sukses merasa terketuklah hatinya, oh si bapak ini yang telah menolong saya, maka baiklah saya menolong si bapak tadi begitu ya. Tapi bukan maksudnya pamrih begitu, bukan ya, tapi dia mengingat jasa si bapak begitu. Jadi datanglah wakilnya untuk menemui si bapak tadi, menyarankan agar si bapak tadi membuka warung di perusahaannya. Nah, ya si bapak nggak mau dong menerima begitu saja gitu kan, apalagi dia nggak tahu si pimpinan perusahaan ini siapa gitu kan. Nah, jadi saya bisa menemui pimpinan bapak katanya gitu. Oh silakan pak, ini alamatnya. Nah, dikasihlah alamatnya. Jadi si bapak ini menemui pimpinan tadi yang ternyata adalah pemuda yang ditolongnya beberapa tahun yang lalu, dan si bapak sudah lupa. Dan ternyata si anak ini mengingatkan bahwa dia adalah pemuda yang ditolongnya begitu. Nah, singkat cerita mereka pun semakin hidup sejahtera lah kita bilang gitu ya. Nah, dari cerita yang kakak sharingkan pada hari ini, semoga adik-adik bisa memetik mana sikap yang bijaksana yang dilakukan oleh si bapak maupun si anak tadi ya. Nah, kemudian selain itu juga di kehidupan kita juga kita bisa melakukan contoh-contoh yang bijaksana, misalnya hal kecil saja ya, dengan menaati perintah orang tua, menerima perintah orang tua, itu juga sudah menyatakan
sikap bijak dalam kehidupan kita seperti yang tertulis di Amsal 10 ayat 8. Nah, menerima perintah orang tua. Nah, apabila orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan suatu tugas rumah, pekerjaan rumah, ya kita harus melakukannya dong ya. Bukannya, aku terus, adik kapan, kakak kapan, begitu. Mungkin itu yang dikatakan oleh si adik tengah. Tapi ketahuilah adik-adik, apabila orang tua kita masih mempercayakan suatu perintah kepada kita, berarti itu tandanya mereka masih perhatian, masih sayang kepada kita, gitu ya. Nah, kemudian selain itu kita juga dituntut untuk senang mendengarkan didikan yang tentunya yang namanya didikan pasti didikan yang baik kan. Nah, jadi seperti yang tadi di awal kakak katakan, orang yang bijak itu sudah pasti mampu memilah mana yang baik, mana yang buruk, gitu ya. Jadi dengan sikap bijak kita dianugerahkan untuk memilih kehidupan kita agar memilih jalan Tuhan, gitu ya. Selain itu mungkin bisa juga adik-adik dalam kehidupannya contoh sehari-hari, misalnya karena COVID ini kan kita dirumahkan ya. Nah, kita bijak mau menggunakan waktu gitu. Kita diberikan waktu 24 jam sehari gitu kan. Kita belajar secara online, ujian secara online. Apakah kita sudah bijak menggunakan waktu yang ada untuk melakukan setiap aktivitas kita? Semoga kita sudah bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Tuhan dengan bijak, dan menjalani hari-hari kita juga dengan bijak, bertutur kata, berperilaku dengan bijak ya. Semoga dengan kutipan-kutipan yang kakak ambil tadi bisa membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Dan di sini kakak mau bagikan 2 ayat, yaitu Amsal 1 ayat 7 yang isinya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, apabila kita membutuhkan pengetahuan, baiklah kita mencari firman Tuhan itu. Ya seperti yang di Amsal 1 ayat 7 tadi, takut akan Tuhan. Begitu juga di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, di sini kakak mau garis bawahi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang dimaksudkan di firman Tuhan pada saat ini bukan takut yang negatif ya, takut seperti kita melihat hantu, takut kepada orang tua kita yang sedang marah, bukan yang seperti itu. Tetapi kita taat akan firman Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, ya kita melakukannya dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Oke. Menurut kakak itu cukup firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Sebelum kakak lupa, ayat hafalannya buat minggu depan diambil dari Amsal 1 ayatnya yang ke-10. Amsal 9 ayat 10. Itu yang tadi yang kita baca ya. Amsal 9 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Dua-dua ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Oke, dihafal ya adik-adik ya. Kalau bisa dicatat di buku khususnya. Oke. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, baru saja kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dari kitab Amsal. Kiranya kami boleh melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Pimpin kami agar kami menjadi anak yang bijaksana, anak yang bijak, anak yang takut akan Engkau ya Tuhan.
kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana dengan firman-Nya adik-adik? Semoga adik-adik semua semakin terberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Christmas. Dan Tuhan berikan kemampuan untuk adik-adik semua dapat mengerjakannya dalam kehidupan adik-adik hari lepas hari. Sekarang, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan kita, mari kita bernyanyi. Baik, kita telah mengumpulkan persembahan kita. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Kakak undang kita bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah online sekolah minggu. Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini ya Bapa, dan boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada sepanjang hari ini, apapun aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau yang berkati kami, memampukan kami untuk memanfaatkan seharian ini dengan bijak, dengan melakukan setiap aktivitas yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di surga, dimanapun kami berada, apapun kondisi kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah yang memulihkan setiap kondisi lingkungan kami, agar kami boleh dalam waktu dekat boleh bersekutu bersama dengan adik-adik kami, bersama dengan saudara-saudara kami seiman di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
renungan kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Ayo, jangan lupa disalam orang tuanya ya, mama, papa, saudara-saudaranya, ataupun keluarga yang ada di rumah kita. Oke, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati kita.